Marx dan Engels hidup dalam era ketimpangan ekonomi yang ditimbulkan oleh perubahan cara produksi. Keduanya menyaksikan fase paling tidak manusiawi dari revolusi industri, kesengsaraan manusia, distribusi kekayaan yang tidak merata, kondisi hidup yang menyedihkan, serta eksploitasi buruh. Jika pandangan mereka terbentuk pada peralihan abad ke-20, ketika penyelewengan besar-besaran dalam tatanan ekonomi baru banyak berkurang, maka pendekatan mereka terhadap problem sosial mungkin tidak begitu rigid, tidak begitu dogmatis, dan tidak begitu revolusioner. Terdapat jawaban-jawaban selain yang ditawarkan Marx dari pembela-pembela ekonomi laissez-faire abad ke-19 yang dengan kerasnya menyatakan keunggulan ekonomi yang tidak terkontrol dan tidak teratur. Sayangnya, jawaban kaum non-Marxis ini tidak mendapat tanggapan luas dalam zaman yang telah teracuni oleh semangat saintisme. Marx yakin bahwa jalannya sejarah ada di pihaknya. Ia mengaku melihat gerak yang niscaya menuju masa depan sosialis ketika proses dialektika mengungkapkan dirinya dalam dunia realitas. Kesadaran kaum proletariat hanya perlu dibangkitkan kembali agar transformasi ini berlangsung. Proses ini berjalan lambat. Ia mungkin bisa dipercepat oleh revolusi, tetapi akibatnya tidak bisa diduga. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Engels dalam suatu kesempatan, manusia hanya perlu mengetahui dirinya sendiri, memahami semua kondisi kehidupannya, menilainya dengan karakternya sendiri, untuk mengatur dunia menurut tuntutan kodratnya dengan cara yang sepenuhnya manusiawi, dan ia akan memecahkan semua persoalan zaman kita. Tetapi, bagaimana manusia sebagai makhluk atau korban dari kekuatan-kekuatan ekonomi di mana ia tidak mempunyai kontrol atas bisa sampai pada tingkatan ini? Marxisme sebenarnya dihadapkan dengan beberapa ketidakcocokan yang mendasar. Inkonsistensi ini menimbulkan jurang yang lebar antara realitas dan filsafat yang dikembangkan ketika doktrin ini keluar dari reformulasi teoretisnya. Di satu sisi, Marx merasa perlu menyandarkan sistemnya pada basis yang kuat untuk menekankan watak ilmiahnya. Salah satu akibat dari penekanan ini adalah subordinasi teoretis kekuasaan politik di bawah kekuatan-kekuatan ekonomi yang berjalan dalam sejarah. Di sisi lain, komunis di masa berikutnya merasa perlu menekankan aspek voluntaristik dari Marxisme ketika mereka secara aktif berusaha mengarahkan jalannya sejarah. Marx mengajarkan bahwa manusia bisa menemukan hukum-hukum dialektika yang mengatur perilaku sosial dan mungkin mempengaruhi akselerasinya, tetapi manusia tidak bisa berbuat lebih dari itu.